Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku membawain alur cerita robot lagi nih, yang tentunya seru banget, dari film yang berjudul Bravestorm. Nah, buat kalian yang udah nonton Pacific Rim, mungkin hampir sama model ceritanya. Bisa langsung kalian klik link di atas atau deskripsi di bawah. So, film ini sendiri menceritakan dunia yang akan hancur di tahun 2050, dan semuanya berjuang mempertahankan kehancuran bumi dari serangan alien. Nah, yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Diceritakan di tahun 2050, 96% umat manusia musnah. Hal itu dikarenakan alien Kylgis menginvasi bumi dengan cara merusak atmosfernya memakai robot raksasa Black Baron. Untungnya ada satu manusia yang mencuri desain robotnya. Waktu mundur ke tahun 2018, terlihat dua pemuda sedang bertinju. Mereka ini adalah Ken dan juga Su. Di situ Su membantu Ken berlatih untuk laga malam nanti. Apesnya mereka ketahuan oleh coach kalau Ken berlatih untuk bertarung ilegal agar mendapatkan uang. Tapi Ken menepisnya karena itu gosip pecundang yang ia kalahkan. Setelah itu Ken dan juga Su pulang, di mana Ken dihentikan wanita bernama Haruka. Dia memperingatkan Ken akan mati malam ini, namun Ken mengabaikannya dan masuk ke arena pertarungan ilegal, di mana Ken sudah bersiap melawan pria botak. Hasilnya Ken menang nih. Dalam euforia kemenangannya, dia selalu dimata-matai oleh dua pemuda yaitu Koji dan juga Kozo. Pandangan mereka ini tidak lepas menonton Ken melawan kakek-kakek. Anehnya si kakek ini overpower banget, yang entah dapat buff dari mana Ken dijadikan samsak empuk. Di situ Su yang melihat Ken terpojok ikut membantunya. Yang justru Su malah terbunuh. Ken yang tidak terima sahabatnya mati langsung membalas menyerang si kakek yang ternyata manusia robot. Orang-orang di sana lari ketakutan, menyisakan orang-orang aneh. Di situ Kozo curiga dengan mereka dan benar aja nih, mereka adalah alien Check Rises yang menyamar jadi manusia. Mereka menangkap Ken dan siap melubangi kepalanya. Syukurnya dicegah oleh Koji dengan menembakinya, yang mana kesempatan Ken untuk kabur. Apesnya dia diikutin Check Rises. Untungnya Ken diselamatkan oleh Kozo, lalu mengajaknya masuk ke mobil untuk ikut ke suatu tempat bersama Koji. Tanpa mereka sadari, ada pesawat yang mengikutinya. Di sisi lain, pria botak bernama Borg bisa flashback waktu Ken diserang Check Rises. Ternyata dia manusia robot ciptaan alien Kylgis, di mana dia berada di suatu tempat bersama Black Baron. Sementara itu Ken tiba di tempatnya Koji dan juga Kozo. Bersamaan Borg mengetahui lokasi mereka. Anehnya Haruka juga ada di sana nih. Jadi dia membeberkan alasan kenapa memperingati Ken tadi. Kalau Ken harusnya masuk berita karena mati secara misterius. Di sini Ken langsung kicap, apalagi datang kakaknya bernama Kenichiro. Dia ini adalah ilmuwan robotik yang tiba-tiba menghilang dari kehidupan adiknya Ken, istri dan juga anaknya. Kenichiro ini minta maaf alasannya menghilang demi misi rahasia menyelamatkan bumi. Yang menurut Ken kakaknya mengada-ngada. Tiba-tiba Haruka menyuruh Ken menatap matanya. Ia membuat Ken masuk ke ingatannya tentang bumi yang hancur di tahun 2050. Karena ulah Black Baron memproduksi asap beracun supaya alien Kylgis bisa tinggal di bumi, sedangkan manusia musnah. Hal itu diingatkan Haruka yang berasal dari masa depan bersama dua kakaknya, yaitu Koji dan juga Kozo. Di mana Koji adalah orang yang berusaha mati-matian mencuri desain Black Baron, lalu kembali ke markas. Ada dua kakaknya Koichi dan juga Hitomi. Ia mempersiapkan Koji, Kozo dan juga Haruka untuk kembali ke masa lalu membawa desainnya. Sebelum kesana, Koichi ini mengupgrade kostum peraknya Koji. Lalu Haruka tinggal menggunakan kekuatan psikisnya dengan baik, sedangkan Kozo diberi kacamata pendeteksi alien. Di sini Koji dan juga Kozo sedih, dua kakaknya tidak ikut. Mau tidak mau, Koichi dan Hitomi harus tinggal karena mereka yang mengoperasikan mesin waktunya. Sedangkan tiga adiknya ke masa lalu mengubah dunia, mencegah Kylgis menghancurkan bumi di masa depan. Setelah itu mereka bertiga pergi nih ke masa lalu lewat portal.
Ternyata mereka kembali ke tahun 2013. Di situ ada Kenichiro yang mengulas balik riset AI-nya untuk robot. Tiba-tiba dia dikejutkan kedatangan Koji, Kozo dan juga Haruka. Mereka pun terkejut kerja keras dua kakaknya berhasil mengirim mereka ke tahun 2013 ke tempat Kenichiro yang adalah kakaknya. Di sini Kenichiro jadi bingung. Di tengah kebingungannya, Koji memberinya flash disk yang berisikan data Black Baron robot raksasa berteknologi canggih. Dan dalam 3 tahun mendatang, Kenichiro diculik alien Killgiz dan dijadikan budak. Sedihnya 2 tahun sebelumnya, Kenichiro ini dan istrinya bercerai. Lalu anaknya meneruskan mimpinya menjadi ilmuwan dan memiliki anak mereka bertiga yang artinya cucunya Kenichiro. Setelah Ken keluar dari ingatan Haruka, saat ini Ken ditujukan robot raksasa Red Baron ciptaan kakaknya yang meniru Black Baron. Namun sudah di-upgrade, yang gunanya saat 3 tahun kedatangan Killgiz nanti, dia hanya fokus memperkembangbiakan C-Crisis, sedangkan Black Baron masih rancangan. Jadi sebelum itu terjadi, Kenichiro meminta Ken jadi pilot Red Baron. Yang belum diiyakan, markasnya didatangi Bok dan juga kroconya. Ternyata mereka akan mengebor markas yang berada di bawah tanah, di mana Kenichiro menyuruh Ken pergi bersama lainnya meninggalkan markas menaiki Red Baron. Di situ Ken tidak bisa menolaknya karena Kenichiro sudah menginput biometrikanya pada Red Baron. Jadi tidak ada satupun yang bisa menjalankan selain Ken. Padahal Koji bersedia menjalankannya, namun tidak dia lakukan karena Kenichiro lagi mewujudkan impiannya Ken. Yang impiannya sendiri saja lupa. Lalu Koji pergi menemui Brok. Di situ Brok heran bagaimana ada robot besar seperti Black Baron di bawah tanah. Namun Koji tidak menjawabnya dan memilih bergelut melawan Borg. Hingga Koji nyaris kalah. Di saat yang sama Kenichiro memaksakan menjalankan Red Baron sekaligus membawa Kojo dan juga Haruka. Sedangkan dirinya tetap di markas memperlambat Borg. Setelah Ken tahu pengorbanan kakaknya, dia memutuskan menjalankan Red Baron. Syukurnya Koji juga nebeng Red Baron nih, dimana Ken mengaktifkan konsil agar tidak terdeteksi Killgiz. Pagi harinya Red Baron disembunyikan di tengah hutan. Sementara itu Kozo khawatir GPS biometrik Kenichiro tak terdeteksi. Ditambah Ken mau pergi begitu saja padahal kakaknya menghilang. Jadi Koji menyebut Ken pengecut. Ken tidak terima nih. Dia mengeluarkan serangan tinju profesionalnya ke Koji, yang hasilnya kalah karena kostum silver Koji no kaleng-kaleng. Dan daripada Ken kabur lagi, Koji membuatnya pingsan. Ken yang pingsan memimpikan saat bocil berharap kakaknya menciptakan robot raksasa dan dia jadi pilotnya. Di situ Kenichiro pun berjanji akan mewujudkannya. Padahal itu ulah Haruka membangkitkan kenangan Ken bersama Kenichiro. Karena bagaimanapun Kenichiro dan lainnya meminta dibuatkan Red Baron. Syaratnya hanya satu, adiknya Ken yang jadi pilot, atau tidak dibuat sama sekali meskipun Koji memohon yang menjalankannya. Tiba-tiba AI-nya Kenichiro ini di Red Baron aktif. Untuk sementara ini dia yang akan membimbing Ken menjalankan Red Baron, karena refleks tinjunya dalam bertarung real nanti bisa membantunya. Namun Ken harus terkoneksi dengan Red Baron terlebih dahulu, yaitu dengan berlatih di bulan, yang efek tinju Ken bisa lebih cepat daripada latihan di bumi. Jadi Ken, Haruka dan juga Red Baron terbang menuju bulan, meninggalkan Koji dan juga Kozo yang keheranan. Di sisi lain Borg mendatangi Kenichiro yang ditahan. Di situ Borg salut desain Black Baron bisa diupgrade olehnya, sehingga robotnya bisa diselesaikan lebih cepat. Lalu di situ Borg memberikan misi mulia padanya. Di saat yang sama Kozo khawatir dia tidak bisa menemukan tanda-tanda pergerakan Red Baron. Begitupun Koji yang menyendiri, padahal yang dikhawatirkan lagi latihan meninju batu bulan. Bersama dengan Black Baron muncul di tengah sungai kota, yang artinya prediksi Koji dan juga Kozo salah. Black Baron muncul lebih cepat. Tanda kedatangan Black Baron juga dirasakan oleh Red Baron.
yang tandanya Ken sudah siap berjuang melawan Black Baron. Sementara itu Koji dan juga Kozo akan menghentikan Black Baron mendekati gedung parlemen. Di sanalah dia memodifikasi atmosfer karena tidak ada siapa-siapa lagi kalau bukan mereka berdua. Bahkan Kozo sudah mengupgrade kostum silvernya Koji. Di satu sisi Black Baron sudah mengacak-ngacak seisi kota. Di situ Kozo bingung mengalahkannya, namun biarkan Koji yang mengatasinya nih. Yang justru Koji nyaris jadi Koji geprek kalau Ken telat sedikit. Dan akhirnya Black Baron ini menemukan lawan yang sebanding dengannya, yaitu Red Baron. Apesnya Koji juga bertemu Bok di situ. Mereka pun baku hantam lagi. Berkat upgrade-nya Kozo, Koji melenyapkan Borg, sedangkan Ken masih terus melawan Black Baron yang ternyata pakai item sale. Jadi serangan apapun tidak mempan. Di situ Haruka yakin itu perbuatan Killgiz yang mengatur di suatu tempat. Syukurnya AI-nya Kenichiro tahu di mana dia berada, yaitu di Pulau Bonin. Namun Ken tidak bisa meninggalkan robot sebesar itu di tengah kota. Jadi Haruka inisiatif pergi ke pulau itu bersama Koji dengan skill teleportasinya. Mereka langsung tiba dan berpencar mencari Killgiz. Di situ Koji menemukan tabung Chi Crisis yang tertidur. Jadi kesempatannya meledakkannya nih. Apesnya Haruka justru bertemu Chi Crisisnya. Dan ternyata Haruka ini savage nih, menumpas alien yang ada di hadapannya. Secara bersamaan Koji juga menghancurkan shield Black Baron. Dia langsung menghubungi Ken untuk menghancurkannya. Sialnya yang menjalankan Black Baron adalah Kenichiro. Jadi rencana mulianya Borg membuat si adik dilema harus membunuh kakaknya atau menyelamatkan dunia. Padahal mereka bersaudara. Sementara itu Koji menemukan Killgiz yang hanya hologram. Dia memberitahukan ke Kozo kalau Killgiz tidak ada di markas. Ya entah di mana. Di situ Black Baron mulai aktivasi asap beracunnya. Secara bersamaan Haruka menemukan Kenichiro, lalu memberitahukan Kozo. Di situ Kozo yang merasa janggal memakai kacamatanya dan betapa terkejutnya. Di kontrol pilot adalah Killgiz. Info pentingnya langsung diinfoin ke Ken nih. Sedangkan Kenichiro abal-abal bisa diulti. Akhirnya Black Baron tumbang, Ken merasa lega. Begitupun Kenichiro, kedatangan cucunya mengubah masa depan berhasil. Di sisi lain Koji mendatangi Killgiz yang sekarat. Dia mempertanyakan alasan kenapa alien kesini. Jadi di situ Killgiz tahu planet bumi tercemar oleh perang dan kehancuran, sehingga dengan mudahnya diinvasi lalu dijadikan planet baru. Padahal belum tentu nih, hanya manusia sendiri yang bisa mengubahnya. Di akhir film, Kozo bertanya-tanya bagaimana masa depan bisa berubah. Yang pastinya Ken akan menghancurkan kejahatan yang datang ke bumi. Begitupun Koji dengan kekuatan yang ada harus mampu melindungi umat manusia. Di sisi lain, Koichi dan juga Hitomi lega ketiga adiknya di masa lalu. Sedangkan mereka didatangi seorang pria menyuruh mereka kabur dari serangan Shiranui. Nah itu tadi alur cerita dari film Brave Storm. Gimana Sleeper, seru dan keren banget kan action dari film ini? Dan apakah film ini lebih menarik dari Pacific Rim? Komen di bawah. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.